Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai studi kasus pencemaran udara yang diakibatkan oleh ozon. Dengan anggota kelompok kami yang pertama yaitu Lia Ananda Muktiawati, Diasvia Dwi Lestari, dan saya sendiri, Selvia Eka Wulandari, Muhammad Ferdi Munaf, serta Senora Ayu Amalia. Berikut pokok poin pembahasan yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu latar belakang, kedua studi kasus, yang ketiga analisis polutan udara, yang keempat cara mengatasi dampak polutan, dan yang terakhir yaitu peraturan pemerintah. Oke, yang pertama yaitu latar belakang. Ozon merupakan molekul gas yang tersusun dari 3 atom oksigen secara alami, terdapat di atmosfer bumi dan menyerap radiasi ultraviolet pada panjang gelombang tertentu. Ozon tergolong ke dalam unsur yang sangat penting di stratosfer, karena berperan penting untuk melindungi bumi dan kehidupan dari radiasi ultraviolet berbahaya yang berasal dari matahari. Berikut keberadaan ozon di bumi, di mana 90% ozon terletak di stratosfer antara 8 hingga 18 km. Sedangkan 10% lainnya ozon terletak di troposfer yaitu di bawah 8 km. Di mana penipisan ozon yang terjadi di stratosfer ini telah dicatat dari daerah beriklim sedang hingga kutub. Ozon di troposfer ini merupakan gas rumah kaca yang menangkap radiasi dengan panjang gelombang 9,6 nanometer yang mempengaruhi sistem energi antara bumi dan atmosfer. Akibat dari perubahan iklim tersebut akan mempengaruhi konsentrasi ozon yang bervariasi tergantung dari ketinggian troposfer ke stratosfer. Penipisan ozon yang terjadi di stratosfer ini disebabkan oleh polusi yang dapat meningkatkan radiasi ultraviolet di permukaan bumi, serta pergeseran spektral ke panjang gelombang yang lebih pendek sehingga dapat merusak secara biologis. Intrusi stratosfer adalah pengangkut udara dari stratosfer yang kaya ikan ozon menuju troposfer bawah. Secara intermiten dapat meningkatkan konsentrasi O3 di troposfer. Proses ini berlangsung selama beberapa hari, sehingga dapat mempengaruhi kadar O3 di troposfer, di mana pada troposfer bebas tidak terpengaruh oleh emisi antropogenik dan konsentrasi permukaan O3. Ketika menentukan ketinggian dari stratosfer, konsentrasi O3 secara tajam dan sebanding dengan kenaikan dalam potensi vortisitas atau PV, sehingga dapat menyebabkan intrusi stratosfer udara PV tinggi yang menuju troposfer di atas subtropis dan lintang tengah. Kemudian intrusi stratosfer atau SI dikelompokkan dalam 3 fase yang berbeda, yaitu sebagai transportasi udara stratosfer yang melintasi tropopause, kemudian keturunan bebas dengan pencampuran troposfer, dan dispersi kuasi horizontal ke troposfer bawah. Dalam penelitian, intrusi stratosfer sering terjadi di belahan bumi utara saat musim dingin dan awal musim semi. Namun, intrusi stratosfer dapat teramati di California pada setiap musim. Dilakukannya pengamatan intrusi stratosfer dan konsentrasi O3 ini agar dapat diketahui standar kualitas udara di California. Kemudian studi kasus ozon di California. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Clark dan Sen pada tahun 2019 mengenai intrusi stratosfer atau SI di California Utara yang berkaitan dengan stratosfer O3 dalam wilayah Sacramento. Penelitian tersebut digunakan untuk yang pertama mengetahui pengaruh stratosfer O3 selamat yang terjadi di California. Yang kedua, menunjukkan penurunan vertikal stratosfer O3 ke permukaan yang mengikuti perjalanan SI menuju troposfer tengah. Yang ketiga, menjelaskan variabilitas harian vertikal konsentrasi O3 saat memasuki pantai California Tengah. Yang terakhir, mengenali tren dengan waktu peningkatan konsentrasi O3 dari wilayah intrusi stratosfer atau SI menuju permukaan.
Di California, konsentrasi O3 yang berada di udara stratosfer mengalami kenaikan tajam sesuai dengan kenaikan kuat pada PV. Hal ini disebabkan oleh adanya variabilitas dari ketinggian tropopaus yang merupakan pemutusan dan perambatan gelombang Rossby, di mana dapat menyebabkan SI udara dengan PV tinggi ke troposfer pada subtropis dan lintang tengah. Ekuator Rossby wave atau gelombang Rossby ekuator merupakan gelombang atmosfer yang bergerak ke arah barat. Dari masa flux yang melewati tropopaus di atas California yaitu 10% pada level 700 HPA dan 5% pada level 800 HPA. Jumlah konsentrasi O3 ini dapat berpengaruh pada kualitas udara yang terjadi di perkotaan wilayah tersebut. Udara stratosfer yang menuju troposfer bawah di California Utara menunjukkan bahwa kandungan O3 yang tinggi disebabkan oleh efek intrusi stratosfer atau SI, di mana konsentrasi O3 yang meningkat di SAC serta adanya hal yang mempengaruhi ozon stratosfer menuju troposfer bawah di wilayah California, yaitu kemungkinan pengaturan sinoptik yang dibuat sehingga dapat mempengaruhi konsentrasi ozon permukaan secara langsung. SI yang terjadi di California Utara memiliki hubungan dengan konsentrasi O3 di wilayah Sacramento, di mana korelasi tersebut ditunjukkan dengan pengukuran ozon sonde menurun dengan faktor E di stratosfer pada jarak 1000 sampai 2000 km dan di troposfer pada jarak 500 sampai 1000 km. Oleh karena itu, dengan adanya pengukuran ozon sonde pantai akan memberikan indikasi baik dari peningkatan O3 sekitar 100 sampai 200 km ke arah timur di atas zona Sacramento. Salah satu contohnya yaitu pada awal musim semi di metropolitan Denver, Colorado, di mana SI membawa udara yang sangat kering dan kaya akan udara O3 yang melebihi standar kualitas udara ambien nasional. Hal ini terjadi karena pengangkutan O3 ke troposfer bawah menuju ke permukaan dibantu oleh aktivitas gelombang, turbulensi, serta pergeseran akibat angin di lereng bawah. Nah, untuk bagian selanjutnya yaitu analisa polutan udara. Polutan udara secara langsung dipengaruhi oleh perubahan emisi polutan, iklim, dan ozon stratosfer yang akan memiliki pengaruh signifikan bagi kesehatan manusia serta lingkungan. Adanya penipisan lapisan stratosfer ozon menyebabkan aktivitas kimia di atmosfer yang lebih rendah. Pengaruh penipisan stratosfer ozon yang terjadi pada troposfer kecil dibandingkan dengan ozon yang dihasilkan secara antropogenik di daerah yang sudah mengalami polusi udara. Pada permasalahan yang terjadi di California tersebut, dilakukan analisis menggunakan ozonizonde oleh tim California Baseline Ozone Transport Study atau CBOTS dalam memberikan data berupa pengukuran ozon yang diperoleh oleh ketinggian berada di lapisan batas atau BL. Pada siang hari, konsentrasi ozon yang lebih tinggi mulai bercampur dalam lapisan batas yang tinggi. Peristiwa tersebut bersamaan dengan produksi fitokimia siang hari yang mengarah pada konsentrasi permukaan ozon di sore hari. Pada analisis ulang Meratu, yang mana sangat penting dalam identifikasi intrusi stratosfer, penepang vertikal PV, dan kecepatan angin yang menunjukkan terjadinya intrusi stratosfer di California selama periode tertentu, serta stasiun pemantauan permukaan yang digunakan untuk menganalisis kondisi udara yang tidak sehat di zona non-pencapaian Sacramento. Hasil pengamatan yang telah dilakukan selama 25 Juli sampai 16 Agustus 2016 bahwa kualitas udara Sacramento sedang hingga berbahaya. Tetapi ozon ini ternyata sangat bervariasi yang mana ditunjukkan oleh konsentrasi ozon yang sangat mirip saat berada dekat situs elevasi. Massa udara yang teramati pada dua lokasi dapat serupa secara regional selama peristiwa yang mencakup wilayah lebih besar itu secara bersamaan, di mana dalam penelitian didapatkan situs pemantauan Colfax SFCO3 berkolerasi kuat dengan pemantauan permukaan Sacramento dan berkolerasi lebih rendah dengan data ozonizonde BPY yang ketinggiannya lebih tinggi daripada Sacramento.
Untuk poin yang selanjutnya ialah cara mengatasi dampak dari gunung tinggikan. Untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan untuk melindungi lapisan ozon, berikut merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama ialah kita dapat merencanakan dan melaksanakan kebijakan serta rencana aksi perubahan iklim nasional. Untuk langkah yang kedua, kita dapat mempromosikan penggunaan teknologi ramah ozon dengan cara menghentikan penggunaan bahan perusak ozon dengan ketentuan protokol nasional. Untuk langkah yang ketiga, kita dapat melakukan pemantauan jangka panjang dari perkiraan penurunan kehilangan ozon kutub dan global sebagai tanggapan atas tindakan yang diambil berdasarkan protokol Montreal dan amandemennya. Untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai evolusi lapisan ozon dan pengaruhnya terhadap UV, serta pemantauan kolom bahan perusak ozon seperti CFC, BCFC, dan gas halon atau BCF. Langkah yang keempat, kita dapat melakukan pengajian lanjutan dan perbaikan tindakan regulasi itu diperlukan hingga terjadi pemulihan lapisan ozon, di mana saat ini diperkirakan tidak akan terjadi sebelum tahun 2050. Untuk langkah yang kelima, kita dapat melakukan pemantauan harian global indeks UV pada siang hari, di mana akan memberikan informasi mengenai terjadinya fenomena ekstrim yang biasanya berkaitan dengan peristiwa penipisan ozon. Untuk langkah yang terakhir, hingga diperlukannya edukasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup agar tidak terjadi penipisan ozon dan agar bumi kita tidak terancam dari bahaya-bahaya ekstrim, baik iklim maupun cuaca. Untuk penjelasan yang terakhir yang mengenai peraturan pemerintah. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kadar gas ozon pada udara ambien di wilayah atas California Utara menghasilkan kadar gas sebesar 10 hingga 20 ppb atau setara dengan 20 hingga 40 mikrogram per normal meter kubik per tahun, di mana hal ini memenuhi persyaratan baku mutu udara ambien nasional yang ada di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 mengenai pengendalian pencemaran udara dengan nilai baku mutu 1 jam sebesar 235 mikrogram per normal meter kubik dan untuk 1 tahun sebesar 50 mikrogram per normal meter kubik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan melalui kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.